Indonesia. Selamat malam Jombang. Iya, ya kita kembali di KR 53 Broadcast di Jalan Kapten Pertendian nomor 53 Jombang. Malam ini Jumat 10 Desember 2021 ya Bung? Ya. Hari HAM. Hari Hak Asasi Manusia. Hari Hak Asasi Manusia hari ini ya. Nah, bagaimana kabar Bung Udin? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, puji Tuhan semuanya sehat-sehat. Amin. Teman-teman yang ada di sana juga sehat-sehat ya Bung ya. Semoga Capri juga selalu sehat dan selalu ceria. Malam ini saya kembali ditemani oleh Bung Udin. Iya, kita berjuang. Nama panjangnya Solahuddin. Solahuddin. Masih panjang lagi? Masih panjang lagi. Solahuddin. Ya, Bung Udin adalah seorang lawyer. Iya. Yang selama ini juga konsen pada isu-isu gender begitu. Iya. Isu perempuan atau isu Isu gender? perempuan dan isu anak. Isu perempuan dan isu anak yang selalu mendampingi, juga sekarang sedang mengasuh beberapa komunitas perempuan ya, dibekali supaya cerdas, supaya apa lagi Bung? Iya, melakukan apa yang bisa dilakukan lah prinsipnya. Oke. Iya. Ya, bagi teman-teman yang ingin salam-salam ya Bung ya, silakan komen di bawah ya, silakan komen di bawah ya di fanpage KR 53 Broadcast ini. Ingin berpendapat silahkan, ingin kritik, ingin memberikan masukan bebas. Iya, berbagi cerita silahkan. Berbagi cerita silahkan. Ya Bung. Kalau ngasih voucher datang aja ke KR 53. Iya dong. Ya. Sebelum kita berkicau-kicau tentang fakta perkosaan santriwati di Bandung, ya kita ikutilah perkembangan dulu Semeru ini Bung. Ini ada saudara kita yang di Semeru sampai saat ini, bagaimana perkembangannya Bung? Kata ini Kompas merilis 49 korban meninggal Bung. 9 masih hilang. Ini kata dan Satgas penanganan bencana, tanggap darurat bencana awan panas di Semeru, itu Kolonel Infanteri Irwan Subekti Bung, dalam konferensi persnya siang tadi kayaknya ya begitu. Semoga husnul khotimah. Ya, semoga teman-teman dan pahalanya sahid lah ya, karena akan bencana. Teman-teman relawan juga selalu sehat, tetap semangat, jaga kesehatan. Itu penting ya. Segera berlalu. Mudah-mudahan semuanya segera berlalu. Kembali pulih kehidupan masyarakat sebagaimana sedia kala. Oke. Ya Bung. Ya, kita ini ada fakta yang mengerikan lagi. Iya. Jujur perasaan saya ini bercampur aduk. Di pesantren lagi Bung. Iya. Ya, di Bandung. Di mana? Jawa Barat ya Bung ya? Di Jawa Barat. Di Jawa Barat, nama pesantrennya Pondok Tahfidz Al Ikhlas. Iya, Madani Yayasan Manarul Huda Antapani dan Madani Boarding School. Iya. Di Cibiru Bung ya. Cibiru Bogor, Bandung. Cibiru Bandung. Melakukan pemerkosaan terhadap beberapa santri. Dan hari ini wali kotanya juga meninggal. Wali kota Bandung. Wali kota shock mungkin ya, karena apa ya? Iya, meninggalnya sebelum khutbah. Jadi belum ada jadwal khutbah di masjid. Yang naik ke mimbar itu ya. Iya, dulu wakil wali kotanya Pak Ridwan Kamil. Sekarang menjadi wali kota. Hari ini meninggal. Di lokasi itu, di tempat itu, di wilayah kan, itu. Kota itu kan nggak terlalu luas. Iya, kecil di Bandung itu ya. Iya. Itu. Artinya menambah kepedihan lah. Iya. Bagi pihak-pihak yang merasa pedih, yang merasa sedih kan begitu ya. Iya. Ini kan Bung Udin yang konsen di soal itu ya, mengikuti perkembangannya. Ini peristiwanya ini kan sudah 5 tahun beberapa tahun itu Bung. 2016. Dari 2016 sampai 2021 ini. Iya, baru terbongkar. Baru terbongkar. Itu awal-awalnya bagaimana sih Bung ceritanya? Yang jelas kami ini sebagai aktivis anak itu darah kami ini mendidih. Iya. Apabila melihat kasus-kasus seperti ini gitu ya. Orang-orang yang dipercaya mampu memberikan perlindungan gitu kan. Memberikan pendidikan tentang kebaikan gitu ya, menuntun anak-anak untuk mengetahui ketauhidan, tapi ternyata seperti ini malah merusak, menyimpang malah dan luar biasa efeknya itu. Iya. Luar biasa efeknya.
Nah, cukup banyak ya korbannya ya Bu ya. Korbannya kalau dirilis tadi itu saya juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Ibu Gubernur selaku Ketua P2TP2 Provinsi. Ada 20 orang yang ada di rumah aman. Istrinya Ridwan Kamil. Istrinya Ridwan Kamil. Ada 20 orang di rumah aman. Kemudian sekarang tinggal 18. Dari 18 itu ada 14 yang mengalami kekerasan seksual. Dari 14 yang mengalami kekerasan seksual itu ada 8 yang sampai hamil. Sehingga kemudian ada 9 bayi kan, karena ada 1 orang yang sudah sampai 2 kali. Artinya ini kan terus menerus. 8 sampai hamil, katanya ada yang melahirkan kembar atau melahirkan 2 kali. Melahirkan 2 kali. Melahirkan 2 kali. Ya, ini tadi sudah rilis resmi dari Ibu Ridwan Kamil ya, Ibu Gubernur. Kalau melahirkan 2 kali, bayi dalam kandungan kan 9 bulan. 9 bulan. Terus 9 bulan lagi, berarti kan lama waktunya. Lama. Bisa 2 tahun itu. Iya. Bisa 2 tahun. Ya kan, kelahiran pertama anak mungkin sudah mulai entah kerantanan entah apa, kemudian ada kelahiran yang kedua. Oh, seperti itu. Iya. Ngeri sekali ya, Bung Udin ya. Iya. Dan ironisnya ini kan masyarakat sekitar juga ternyata satu tidak punya akses untuk ketemu dengan para santri karena pondoknya tertutup. Mereka juga baru shock, baru kaget ketika media memblow up ternyata ada kasus di dalamnya. Selama ini dianggap ya wajar-wajar saja. Ya, walaupun mereka tertutup. Namanya saja tahfiz. Namanya tahfiz. Berarti kan di situ tidak boleh diganggu, mungkin barangkali warga sadar mungkin di situ sedang menghafal Quran, sedang menghafal Quran kan? Ya artinya masyarakat mafhum ketika santri ini tidak boleh keluar. Nah ternyata tidak boleh keluarnya salah satunya mungkin juga biar kasus ini enggak sampai bocor kan? Jadi ini upaya dari pihak pelaku untuk menutup akses. Ini modus kalau ini. Modus akses. Ya karena kemudian korbannya sekian banyak dijalani sendiri, Bung. Mungkin ada karena orang lain yang membantu. Karena ini 5 tahun ya. Kalau orang lain yang membantu, saya pikir tidak serta merta. Tapi kalau orang lain yang menegaskan bahwa apa yang dilakukan ini hal yang biasa, karena kemudian pengakuan dari seniornya bilang adik-adik ini, karena yang terakhir yang melahirkan itu usia 14 tahun. Yang terakhir melahirkan anak yang terakhir melahirkan maksudnya ya. Itu usia masih 14 tahun. Dia cerita ke seniornya tentang perilaku yang dia terima dari abahnya gitu kan, memanggilnya abah. Tapi seniornya bilang sudah itu hal yang biasa. Karena dia sendiri juga korban. Si konselornya itu yang dimintai pendapat yang dikonsultasi itu ya. Sehingga korban yang umur 14 ini juga merasa ya sudah berarti ada temannya. Apa yang saya alami berarti ya yang lainnya juga ngalami kan begitu tuh. Jadi semacam kayak ini pembenaran bahwa itu tidak salah. Akhirnya kan begitu. Pelan-pelan apa istilahnya itu dimasukkan atau ditanamkan pemahaman itu. Nah, sehingga kasus ini sebetulnya sama dengan yang kemarin ditangkap kepolisian di Jombang itu juga begitu. Para santri juga bercerita. Gitu ya. Para santri juga bercerita, kenapa kok tidak kemarin-kemarin menceritakan ini ke orang tua? Ya karena mereka cerita ke seniornya, katanya ya sudah itu biasa aja. Dulu juga mengalami begitu. Bung, ini yang terjadi santriwati yang jadi korban mayoritas dari Garut, Bung. Iya. Memang rata-rata orang sekitar Garut. Jadi kebetulan memang saya memanggilnya gimana ini biadab ini ya? Ya apa ya? Sudah Heri gitu aja ya. Si Heri ini, Heri ini usia 36. Heri ini konon katanya masih bujang ya. Pemimpin pondok ini kelahirannya Garut. Kelahiran Garut, makanya kemudian dia banyak mengenal kondisi masyarakat Garut dan dia memanfaatkan kelihatannya loh ya, karena ini kan dia menawarkan ke para orang tua di Garut itu menyekolahkan anaknya bahkan sampai mengkuliahkan gitu ya. Dalam kondisi ekonomi yang kurang masyarakat, ketika ada tawaran dan itu yang nawarin juga orang Garut sendiri pasti percaya. Pasti percaya ya. Orang melihat orang Garut sendiri keinginan untuk anaknya belajar begitu luar biasa. Nah, ada yang memfasilitasi kan? Memfasilitasi lembaga pendidikan sangat gratis. Sangat percaya tentunya ya, Bung. Betul. Kemudian yang kedua, letak Garut dengan Bandung kan juga cukup jauh. Sehingga tidak bisa setiap waktu, setiap saat santri ini kalau tidak dalam kondisi tidak nyaman kan tidak bisa keluar mau kemana kan jauh juga. Apalagi kan masih usia belasan ya. Nah sehingga lebih leluasa. Ini juga bagian dari modus saya pikir. Jadi dia memanfaatkan kondisi-kondisi itu
untuk melanggengkan perbuatannya, sehingga kalau kemudian ini berdiri tahun 2016 dengan jumlah santri yang begitu banyak menjadi korban, saya yakin ini pun juga mungkin mulai dari awal-awal pembangunan pondok sudah dilakukan. Dan kita tinggal menunggu pengakuan korban yang lain. Ini yang kelihatan. Yang 14. Kelihatan 12 atau 14. 14 itu ya. Yang kelihatan 14 ini 14. Yang mengalami kekerasan seksual. Ya. Nah, yang hamil kan 8. Mungkin masih bisa tambah lagi. Masih bisa yang lainnya. Tinggal nanti bagaimana? Tinggal nanti bagaimana kesadaran dari orang yang menjadi korban untuk bisa membuka. Dan jumlah santriwatinya di situ ada berapa orang? Kita tanyain satu-satu apa menjadi korban apa. Kalau bisa memang kalau bisa laporannya jangan jadi satu, biar diseplit nanti. Jadi sekarang ada laporan, nanti renggang berapa bulan ada laporan lagi, kan berarti jadi BAP lain. Nah itu akumulasi ya, nanti berlaku akumulasi. Sidang pertama sekian tahun, nanti sidang kedua sekian memang tahun. Harus begitu ya. Kalau kita mengadvokasi kepingin ancaman, karena ancaman hukuman di dalam undang-undang kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan anak di dalam pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak ayat 1, 2, 3 itu ancaman maksimalnya kan 20 tahun. 20 tahun penjara. Kalau ini plus pemberatan, karena ini kan tokoh agama. Ada pemberatannya sepertiga kan. Nah, tapi kan tetap tidak bisa kita menjangkut seumur hidup misalnya. Nah, bisa seumur hidup kalau ini akumulasi. Bayangkan ketika yang lapor itu kemudian terpecah menjadi 3 BAP gitu. Berarti kan ada 3 putusan. Kasus ini juga kemarin diberlakukan terhadap kasus kiai yang di Jombang Selatan itu ya. Ngoro itu pelaporan kasus kekerasan seksual penetrasi pasal 81-nya yang persetubuhannya. Kemudian ada lagi pelaporan pencabulannya. Jadi akumulasi 2 laporan. Berarti junto ya. Bukan junto. Apa? Jadi ini akumulasi. Kasus persetubuhannya sudah divonis. Kemudian sidang lagi kasus pencabulannya. Vonis. Berarti kan akumulasi. Begitu. Penjumlahan. Karena kan laporan berbeda. Seperti itu. Itu cara mengadvokasinya. Biar panjang. Kalau ini si Heri ini divonis lebih berat, kalau dalam undang-undang itu 20 tahun. 20 tahun. Bisa lebih dari 20 tahun. Bisa dari 20 tahun. 20 tahun itu kan satu perkara, satu laporan. Nah, kalau kemudian muncul 2 laporan menjadi 2 BAP, tinggal menghitung. Berarti kan sidang 2 kali dah. Akumulasinya tinggal menghitung aja ya. Akumulasi. Begitu, Bu. Itu kalau pengen mengadvokasi kasus ini biar ancaman pidananya lebih berat. Siapa tahu semakin lama dia mondok di rutan misalnya. Ya mestinya ini teman-teman yang konsen di persoalan ini segera bergerak. Karena dia itu tipikal orang yang perlu mondok, bukan mendirikan pondok. Itu perlu mondok kalau itu ya. Ya karena moralnya masih rusak. Begitu ya. Kan perlu mondok, bukan mendirikan pondok. Masih perlu diperbaiki lagi ya. Ya Bang, ini mungkin perlu teman-teman yang konsen di persoalan ini, anak, perempuan ini segera bergerak ini bagaimana ini, Bung? Yang jelas ini sudah nasional ya. Sudah menjadi isu nasional yang semua teman-teman, semua elemen sudah melakukan advokasinya masing-masing. Saya lihat mudah-mudahan di antara teman-teman ini bisa saling melengkapi begitu, tidak saling sikut-sikutan. Karena kemudian ada juga dari kementerian, ada juga NGO. Pengalamannya sudah ya, jangan diklaim ini saya yang mendampingi, yang memberikan advokasi ya. Seringkali memang itu terjadi di lapangan. Kenapa harus begitu ya? Kenapa harus begitu? Mestinya harus dikuatkan. Solidaritasnya harus ditingkatkan. Ya sama ketika terjadi letusan erupsi di Semeru, yang datang ke sana apa semua ngasih bantuan? Apa semua karena keprihatinan? Ada yang selfie kan? Ada yang selfie, ada yang main-main ingin cari angle yang bagus. Nah, tapi memang tidak bisa dilarang juga. Tapi bagaimana kemudian ini tidak mengganggu proses hukum kasus ini biar bisa maksimal? Maka memang diperlukan advokasi dari banyak pihak sehingga aparat hukum ini benar-benar benar-benar bekerja dengan. Sebetulnya sudah berapa lama sih pondok pesantren ini? Kalau berdiri menurut informasi kan 2016. Dia punya 2 pondok pesantren kan? Punya 2 pondok pesantren. Yang satu di mana Cibiru sama di Tasikmalaya. Dan ini di Tasik itu juga ada kejadian kan. Tapi rata-rata korbannya yang di Cibiru. Yang di Cibiru karena paling lama di Cibiru. Cibiru 2016. Paling lama di Cibiru.
Berarti sudah awal dia. Iya. Sudah ada itikat untuk itu, berarti kalau sudah ada itikat untuk itu, dugaan-dugaan itikat itu gimana sih, Bung? 2016 berdirinya pesantren. Iya. 20 duga-dugaannya 2016 sudah melakukan pemerkosaan. Iya. Berarti kan sudah ada itikat. Sudah ada. Sudah ada. Tapi karena memang masyarakat tidak punya akses, orang tua juga tidak. Ini ceritanya kan para orang tua juga jarang besuk ya. Karena oleh kiai itu dibilang sudah nggak usah sering-sering dibesuk. Artinya dikondisikan biar anak ini tidak bertemu dengan pihak-pihak yang nanti bisa mengeluarkan cerita ini ke pihak lain. Jadi dia mengkondisikan cerita ini ada di lingkup pondok saja. Dan itu kasus itu semuanya hampir sama modus-modusnya. Yang terjadi loh ya. Yang terjadi atas apa istilahnya dalam tanda kutip orang-orang yang punya kekuasaan seperti ini. Seperti itu ya. Ya, kekuasaan di lingkup-lingkup yang entah itu namanya pondok, entah itu namanya apa begitu. Entah itu namanya pondok, entah itu namanya mahat. Ada namanya mahat. Ada banyak kan nama-nama itu kan. Iya. Kan masing-masing orang juga mungkin ini ya punya filosofi untuk penamaan kan. Penamaan kan kadang-kadang tidak semuanya kan namanya pondok pesantren, ada juga apa ya bumi ada apa yang namanya gitu. Padepokan. Iya. Pembelajarannya kan soal-soal agama juga. Iya, betul. Di yang lainnya tapi memang konsepnya di Katolik, di Kristen juga ada pondok pesantren ada namanya ya. Karena konsepnya ya konsep mondok kan, tidak pulang kan, semuanya dikerjakan di situ. Ya. Tinggal di situ kan begitu. Di situ, makan di situ, tidur di situ. Iya. Bang, saya melihat sepertinya ini sudah apa ya? Skenario besar, mondoknya gratis. Tentu saya ini dalam imajinasi saya bagaimana cara memberikan makan, cara memberikan ini. Iya, dan ini menarik karena temuan dari teman-teman P2T P2A yang disampaikan oleh Ibu Gubernur tadi itu. Anak-anak santri ini ternyata juga dieksploitasi secara ekonomi. Jadi mereka itu disuruh untuk cari bantuan, cari sumbangan. Ini ngomongnya yang tadi di salah satu TV swasta ya. Jadi anak-anak ini dieksploitasi, disuruh cari sumbangan. Pakai kotak-kotak itu. Nah itu teknisnya seperti apa saya tidak tahu. Tapi ketika anak-anak pondok kemudian dieksploitasi seperti itu, jelas ini salah. Karena tujuan awalnya dia kepengen membangun lembaga pendidikan. Itu bukan bagian dari pendidikan, itu pemaksaan. Nah terus kemudian ada pembangunan entah kita sebutnya apa ya, karena kemudian ada pihak-pihak yang menganggap itu bukan pondok, tapi bagi kami kita nggak usah berdebat itu, yang jelas anak-anak ini mukim ya sudah. Yang jelas anak-anak itu stay di situ dalam waktu yang lama. Tinggal di situ. Segala fasilitas juga disediakan di situ kan. Ya mandi di situ. Jadi menurut saya pondok itu jangan kemudian diartikan itu harus ke yang ansih namanya pondok. Begitu ansih namanya pondok kan begitu kan banyak. Karena ada kafe juga namanya pondok. Ada ya. Ada perumahan juga namanya pondok. Iya. Jadi nggak usah terjebak pada istilah itu. Orang kampung saya sekolah tidak pondok itu. In the course itu mondok di rumahnya siapa? Sebutannya mondok. Ya karena nggak pulang. Iya. Sebutannya mondok. Iya, nah itu. Bung, kita sapa dulu teman-teman nih, Bung. Ini ada Cak Hasim, Bung. Mohon dibahas khusus kesadaran seksualitas kaum beragama. Mungkin ada riset pengetahuan yang bisa kita telaah. Oke, nanti dulu Cak Hasim. Yang ada di mana ini Cak Hasim ini? Ada Kang Su. Sebenarnya ada fenomena apa sih pada pimpinan Ponpes yang bisa dibilang ngerti agama, tapi kasus soal pemerkosaan akhir-akhir ini naik daun katanya. naik daun. Untung saja daunnya masih basah. Kalau daunnya kering ya. Nah, kan jatuh juga. Ini Cak Hasim lagi. Komnas Anak ini harus turun ke pesantren-pesantren yang modelnya tertutup. Betul. Gimana ini, Bung? Yang jelas begini ya, Kemenak ini kan ujung tombak untuk melakukan pendataan terhadap pondok-pondok pesantren di wilayahnya. Jangan dibilang ini belum terdata, sudah terdata. Jangan dibilang begitu Kemenak ini. Halo Kemenak. Kemudian yang di Bandung bilang, "Oh, ini tidak terdata." Itu. Pondoknya tidak terdaftar. Loh, secara logika berarti bangsa ini bangsa liar dong. 5 tahun loh padahal dia mendirikan. Ya, artinya 1 hari pun 1 kali 24 jam sudah harus lapor kan? Sudah harus lapor ke perangkat desa. Perangkat desa memberikan informasi ke institusi kan begitu. Nah, jangan sampai 5 tahun kemudian dibilang, "Oh, ini tidak terdata, tidak terdaftar." Lah, kalau ini cuci tangan. Cuci tangan. Bangsa ini bangsa apa dong? Bangsa liar dong. Bangsa liar. Kita punya suatu sistem
punya nation, punya state. Negara punya kewajiban kan? Itu. Jelas nation definisinya jelas. Betul. State sehingga ketika ini jelas. terdata, teridentifikasi, ada upaya-upaya apa terhadap daerah-daerah yang potensial. Di mana peran rakyat, di mana fungsi rakyat kan harus tahu itu mesti. Di Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada peran masyarakat dan negara. Nah, terpisah pasalnya. Di peran masyarakat itu salah satunya memberikan informasi terkait dengan gejala-gejala yang terindikasi kekerasan misalnya. Nah, sebetulnya ketika masyarakat mengatakan, oh kami tidak tahu apa yang terjadi di dalam, padahal mereka sudah 5 tahun. Ini pun juga kadang-kadang kita pikir, apakah sedemikian itu ya kondisi masyarakat yang kemudian tidak mau tahu dengan lingkungan sekitarnya, gitu ya. Sehingga 5 tahun kemudian tetap dianggap saya tidak tahu apa yang tahu. Kayaknya ini biasanya seperti itu kita curiga sih boleh kan, duga-duga orang kuat kayak. Tapi kalau melihat model wajahnya masa dia seperti itu, iya kan, seperti itu orang kuat tuh. Bung, kita sapa dulu teman-teman yang lain, Bung. Siap. Yang sudah bergabung dan selalu mengikuti nge-like di fanpage KR 53 Broadcast ini, Bung. Ada Udin Mojokerapa, Jalaluddin Hambali, Ainul Fikri Hartono, Kamilatus Saadah, Nur Hasanah, Aril Dahrullah, Fabri Ipas, Nganal, Evi Okviavi, Hamzah Hamdani, Aprilia Ningsih, dan banyak lagi. Nah, salam kenal yang semuanya. Tidak bisa kita sebutkan, Bung. Mulai banyak yang ngintip-ngintip, yang nginceng-nginceng ini, Bung. Salam. Mungkin ada temannya Bung Udin sendiri. Iya, jelas yang semuanya yang lagi stay tune gitu ya. Yang lagi gitu. Ada di ini podcast ini yang lagi menyaksikan. Broadcast, Bung, ini. Oh, broadcast ya. Yang ada di podcast ini semoga semuanya diberikan kesehatan. Amin. Tetap semangat yang di mana saja. Bapak Ibu. Ini kerasa panas apa karena memang temanya tema panas ya. Bu. Jadi ini saya sebetulnya mengendalikan diri nih. Kalau melihat persoalan ini, mengendalikan diri, ingin segera. Jujur Kak, saya juga punya anak yang ada di pondok pesantren, jadi bisa merasakan betapa ini terpukulnya para orang tua ya. Di mana dia sudah istilahnya berharap banyak anaknya ketika sekolah nanti keluar begini kan. Tapi ternyata malah seperti itu kondisinya. Bahkan ada Bang Udin sendiri merasa tapi enggak lah. Pak Ustadznya di sana kan bisa dipercaya, tentu Bang Udin tahu sendiri lah pilihannya, sekolah kan tidak serta merta penting itu. Sebelum memondokkan anaknya, harus screening dulu informasi yang sebanyak-banyak pondok ini seperti apa. Harus screening dulu tentu. Jangan hanya karena gratis, kemudian menjadi daya tarik, nggak berpikir panjang mondokkan di situ. Nah, sekarang kan banyak, kemudian ada aliran atau itu kan membahayakan, yang membahayakan bagi generasi ke depan. Itu yang harus diwaspadai. Ya, tentu harus memperhatikan pondok ini steril dari narkoba tidak. Itu ada juga kan santri-santri yang gemar itu kan. Betul. Kadang kan juga perlu itu santrinya dari mana saja sih. Kadang itu kan dari berbagai macam daerah. Terus kira-kira ada nggak daerah yang potensial, misalnya ini daerah potensial sabu-sabu, ini daerah potensial ini, kadang-kadang kan bisa saja. Ada juga. Karena membawa pengaruh. Tentu. Tetap apapun. Ini menjadi pelajaran berharga. Di Jombang sendiri kan sebutannya kota santri juga mengalami hal seperti itu. Dan ironisnya di Kemenak juga sampai saat ini masih 168 data pondok pesantren. Jombang. Itu pun basisnya ya dari permohonan mereka untuk pengantar proposal kan. Tidak ada verifikasi. Tidak ada verifikasi. Ini cerita ini ya di bagian itu ya. Jadi mereka mengetahui jumlah ini terdata itu ya karena mereka butuh pengantar untuk proposal. Bahkan ada satu pondok pesantren besar di Jombang yang ternyata juga tidak ada di datanya, di data Kemenak. Loh, ini jadi apa ya istilahnya, jadi evaluasi ya. Artinya ini bagaimanapun juga ini tugas Kemenak juga. Karena biasanya di pondok pesantren itu ada lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Kemenak, ya kan? Gitu, minimal juga harus ada datanya juga dong, sehingga nanti bisa dilakukan upaya-upaya preventif. Iya. Tentu tindakan pemerkosaan, pelecehan seksual ini tidak terjadi pada pesantren saja di Jombang ini. Beberapa hari yang lalu juga
kaget di sebuah gereja. Di sebuah gereja. Saya juga nangani ini tokoh gereja. Iya. Modusnya pendoa. Iya. Jadi dia menawarkan bukan karena dia disebut jasa nggak mau karena itu seikhlasnya gitu kan. Gitu. Tapi dia punya tim untuk berdoa. Nah, gitu ya. Kemudian salah satu yang menjadi korban ini pengakuannya ya dengan modus ingin didoain. Nah, kemudian terjadi itu tadi kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Ini masih belum proses sidang, masih di kepolisian. Masih di kepolisian. Ya, itu. Sebelumnya juga ada. Bahkan di Surabaya ada yang dihukum Kebiri. Di Jawa Timur hukum Kebiri baru 2 vonis. Yang satu di Mojokerto itu pengulangan pedofil, yang satu di Surabaya. Surabaya pendeta siapa dulu itu kan ada itu. Tapi lagi-lagi kemudian eksekusinya yang sulit. Karena jaksa juga merasa tidak berhak, ID juga tidak mau. Takut kena doa paling jaksa. Takut kena doa kan. Iya. Ini jadi perdebatan kalau kebiri kimiawi apa kebiri permanen kan gitu ya. Iya. Nah, kalau kebiri permanen itu mungkin juga melanggar hak asasi manusia juga kalau kebiri permanen. Kalau kebiri kimiawi ada durasi waktunya. Kira-kira fenomena apa ya semua lini agama, semua sektor agama itu pemimpin-pemimpin agamanya seperti itu ya? Kenapa yang terjadi? Iya. Kami juga sedang berpikir itu kenapa orang-orang yang kemudian mendeklar dirinya paling paham agama, paling suci lah, paling soleh lah di antara orang-orang yang lain, nah, itu kan justifikasinya gitu. Tapi kemudian melakukan ini. Oke, soalnya kemudian kita melihat bahwa semua orang itu sama. Semua orang itu juga punya potensi, semua orang itu juga bisa munafik, semua orang itu. Jadi artinya kita lebih menghargai orang-orang yang menunjukkan. Kita kembali ke supremasi hukum, penegakan hukum. Kalau di hukumnya itu benar-benar ditegakkan, tidak pandang bulu, tidak akan ada yang mengulang. Makanya kontrol dari masyarakat penting. Jangan sampai kemudian aparat penegak hukum ini masuk angin. Ya, perlu kita bangkitkan lagi civil society. Perlu kita dorong. Sekarang kan sudah makin banyak masyarakat lagi menjadi diskusi menarik kan civil society. Semuanya macak paramiliter. Betul. Itu tidak bisa mengontrol, Bung. Jelas itu ya. Sehingga jangan sampai ada kasus-kasus didem-dem. Ya, sedikit-sedikit lah kita ngobrol-ngobrol seperti itu. Nanti lain waktu kita bahas lagi. Mungkin Bung Udin ada jadwal ya setiap Jumat ya, kita bisa berbagi cerita. Kita menuju kesadaran hukum. Betul sekali. Ini yang seperti yang dulu kita sampaikan, kita bentuk paralegal. Iya. Kita berharap memang semakin banyak masyarakat yang sadar hukum itu kan tidak ada lagi kekerasan atau bisa diminimalisir karena semua orang bisa melawan, semua orang bisa menolak kan gitu ya. Gitu karena ada kesadaran kan dan semua orang bisa melakukan advokasi atas dirinya dan keluarganya maupun lingkungannya. Tentu saja teman-teman, termasuk teman-temannya Bang Udin, kalau klenong-klenong ke Jombang mampir di Kedai Sufi. Ada alamatnya di Jalan Kapten Pertendian nomor 53 Jombang. Sengon ya. Berarti perempatan Sengon ke selatan berapa meter? Ke kiri begitu ya. Jadi dari Balai Desa Sengon itu ke selatan lurus, ada perempatan masih ke selatan lagi. Ada sekitar 300 meter. Ada masjid apa ini sebelah ini ya? Itu dekat masjid. Itu kalau setelah masjid noleh saja ke kiri atau ke kanan ketemu Kedai Sufi. Tempatnya luar biasa. Ya bisa menikmati kopi-kopi Nusantara. Mungkin minum apa ini coba? Coba diseruput deh. Kopi Robusta. Robusta mana spesial. Katanya? Robusta mana katanya? Anjas Moro ya. Mana ini? Anjas Moro kayaknya. Kalau aroma-aromanya begini Anjas Moro. Coba diseruput Bung Udin. Ya. Wih, mantap sekali. Khas Wonosalam ini. Pokoknya satu hal, kalau minum kopi di luar sini biasa. Jangan pakai gula. Bentuk kejahatan itu. Oh iya. Iya, kriminal. Ini saya kasih gula sedikit. Biar tidak hukumannya sedikit saya tadi. Takut dianggap terdiskriminasi. Karena gulanya sudah disiapin. Oke, Bung Udin. Sampai di sini dulu ya. Nanti kita sama-sama lagi teman-teman yang ada di sana. Ya, sekali lagi kita gaungkan sehat semangat. Sehat semangat. Bahagia. Bahagia.
dan jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.